keputusan di awal yang dilakukan oleh konseli untuk menekankan pada kapasitas konseli untuk membuat keputusan baru. Analisis transaksional menekankan pada aspek kognitif, rasional, dan tingkah laku dari konsep dasar analisis transaksional. Teori analisis transaksional memiliki asumsi dasar bahwa perilaku komunikasi seseorang dipengaruhi oleh ego state yang dipilihnya. Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai sebuah transaksi yang di dalamnya turut melibatkan ego state serta sebagai hasil pengalaman dari pendekatan analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1910 sampai 1900. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ya, makasih Kak. Oke. Jadi bagaimana kabar adik hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, sebelumnya siapa nama adik? Kak, perkenalkan nama saya Bella Kak. Oke, saya namanya Fitri. Panggil saja Kak Fitri. Iya Kak. Agar lebih akrab lagi. Iya Kak Fitri. Oke, jadi kakak ingin tahu apa tujuan adik Bella ke sini? Jadi tujuan saya di sini Kak, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya alami Kak. Apakah adik Bella bisa menjelaskan ke kakak permasalahan apa yang terjadi? Jadi begini Kak, kan saya sebagai bendahara di kantor saya. Ya. Nah, selama saya menjabat di kantor saya sebagai bendahara, baru kali ini saya mempunyai salah satu teman di kantor saya Kak. Dia menuduh saya yang tidak-tidak. Dia sering mencurigai saya memakai uang bendahara tersebut sebagai uang pribadi saya Kak. Memakai uang bendahara tersebut untuk kegunaan pribadi saya Kak. Tetapi itu semua tidak benar Kak, karena saya menggunakan anggaran itu semua untuk kebutuhan kantor Kak. Oh, jadi begitu. Iya, Kak. Emangnya kamu sudah jadi bendahara di kantor berapa lama? Saya menjabat sebagai bendahara di kantor tersebut sudah lumayan lama Kak, sekitar 4 tahunan. Oh iya. Dia menuduh saya yang tidak-tidak Kak. Bahkan uang di ATM kas itu kosong karena memang digunakan untuk kebutuhan kantor Kak. Tapi dia menuduh saya bahwa uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadian saya sendiri Kak. Jadi itu saya merasa risih Kak. Jadi secara singkatnya permasalahan adik Bella ini dituduh dari temannya menggunakan uang bendahara untuk kepentingan pribadi, padahal itu memang tidak benar terjadi. Betul Kak. Kemudian juga dituduh bahwasannya uang kas ATM kosong karena adik Bella menggunakannya. Iya Kak. Jadi sebenarnya uang kas yang ada di ATM itu habis karena apa? Jadi uang kas kosong di ATM itu Kak, banyak akhir-akhir ini banyak kebutuhan kantor yang dibutuhkan Kak, sehingga kita disuruh membeli peralatan-peralatan kantor Kak, seperti itu digunakan untuk kebutuhan kantor saja Kak, tidak ada yang untuk pribadi. Iya. Iya Kak, begitu. Jadi seperti itu ya permasalahan adik Bella. Iya Kak. Jadi saya sudah mengetahui betul apa yang dialami adik Bella. Nah, di sini kakak sebagai konselor, kakak ahli dalam menangani hal seperti ini. Nah, biasanya kakak menggunakan salah satu teknik dalam konseling, yaitu teknik kursi kosong. Biasa dikenal dengan empty chair. Jadi sebelumnya, apakah adik Bella sudah tahu apa itu kursi kosong? Baru kali ini Kak saya mendengarnya. Jadi teknik kursi kosong ini
digunakan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di masa lalu dengan menggunakan 2 kursi kosong. Nanti adik Bella ini memerankan temannya tadi dan berperan sebagai dirinya juga, berperan sebagai diri adik Bella juga ya Kak. Oke. Jadi di sini nanti ada yang dinamakan top dog dan underdog. Top dog itu bersifat seperti majikan yang mengata-ngatai seperti temannya adik Bella tadi. Iya Kak. Nah, dan underdog di sini bersifat korban, dia pasrah. Nah, di sini underdog ini seperti adik Bella yang dituduh dari temannya. Oke, jadi sejauh ini adik Bella paham? Iya Kak, saya paham. Nah, jadi apakah adik Bella ini bersedia melaksanakan teknik kursi kosong ini? Iya Kak, saya bersedia. Jadi di hari ini saya akan mengajari kamu bagaimana caranya kamu bisa mengatasi permasalahan kamu. Kan kamu tadi ingin melawan, tapi Ya, kamu Kak. tidak bisa mengeluarkannya. Terus kan Kak. Iya. Jadi di sini nanti terdapat 2 kursi. Ini sebelah kanan saya ini kursi underdog dan di sini kursi top dog. Jadi nanti ini kamu Bella, kamu secara bergantian, dirimu sendiri secara Ya. bergantian pindah ke kursi ini. Kamu mengerti? Ya, saya mengerti Kak. Jadi nanti ini kamu harus membayangkan apa yang bertentangan di dalam batin kamu. Iya Kak. Ya, jadi sejauh ini bisa dimengerti? Bisa Kak. Oke, silahkan duduk. Nah, sekarang yang kamu lakukan, katakan apa yang ada di pikiran kamu yang bertentangan dengan apa yang dalam batin kamu. Kamu ngerti? Mengerti Kak. Kemudian nanti di sini kamu akan melawan apa yang temanmu katakan. Maksudnya kamu akan melawan pembicaraan temanmu itu yang menuduh kamu Iya Kak. menggunakan uang bendahara, begitu ya? Iya Kak. Oke, baiklah, siapkan diri kamu sampai benar-benar siap dan katakan siap. Katakan siap ketika kamu memang benar siap. Oke, paham? Paham Kak. Oke, jadi sekarang kamu pikirkan apa yang akan kamu katakan sehubungan dengan perkataan temanmu. Saya ingin mengatakan tidak pada teman saya Kak. Apakah hanya itu yang ingin kamu katakan? Tapi saya juga tahu itu tidak mungkin. Kamu tidak usah ragu. Dengan itu kamu harus berusaha melawan karena kamu tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kamu harus mengutarakan perasaanmu. Baiklah, saya mencobanya Kak. Tapi mungkin kalau hanya melawan sekali saja, saya tidak akan salah. Iya, memang benar. Kamu tidak akan salah dengan melawan karena kamu juga berhak untuk benar. Kamu juga berhak untuk merasakan nyaman. Kamu tidak seharusnya dikatakan terus-terusan seperti itu dengan temanmu. Tidak mau. Saya harus bisa menjadi diri saya sendiri dan sukses dengan rasa aman saya. Ya, baguslah kalau kamu berpikir seperti itu. Jadi kita mulai ya teknik ini. Cukup sampai di sini dulu Mardia. Kakak bisa mengambil dan menilai bahwa kesannya kamu memang bisa dan kakak yakin kamu pasti bisa melawan otoritas temanmu itu. Betul Kak, hanya saja saya tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan itu semua kepada teman saya. Nah, disinilah kita akan melakukan teknik kursi kosong untuk menyelesaikan, untuk bisa mengeluarkan perasaan-perasaan kamu yang terpendam. Kamu mengerti? Saya mengerti Kak.
Nah, dengan teknik ini kamu berperan berganti-ganti. Nah, top dog itu berperan, kamu berperan sebagai temanmu, dan underdog kamu berperan sebagai dirimu sendiri. Jadi kamu tetap mengikuti instruksi dari saya. Ya, oke. Dengar instruksi dari saya. Sekarang kamu bayangkan teman kamu menghampiri kamu dengan wajah seperti apa, dan dia mengatakan apa. Dengan wajah yang sok dan garang dia menghampiri saya. Hei lo bendahara yang be aja, kamu kan yang pakai uang bendahara itu untuk kegunaan pribadi kamu? Oke. Silahkan pindah ke kursi underdog untuk memerankan diri kamu sendiri. Ya kak. Dan kamu sekarang melawan perkataan yang tadinya dikatakan temanmu itu. Ya kak. Saya tidak menggunakan uang kas itu sebagai kebutuhan pribadi saya. Saya menggunakan uang itu untuk kebutuhan kantor saja. Mengapa uang kas itu kosong di ATM? Karena memang akhir tahun ini banyak kebutuhan di kantor yang harus kita penuhi. Sekarang lanjutkan dengan posisi top dog lagi, dan lakukan terus seperti itu ya. Tapi kenapa ATM kita kosong? Karena memang di ATM itu kosong karena kegunaan kantor. Karena akhir tahun ini banyak keperluan kantor yang harus kita penuhi, sehingga ATM itu kosong. Alasan. Itu semua hanya alasan kamu. Nanti saya akan buktikan bahwa kamu benar-benar mengambil uang kas itu untuk kebutuhan kepribadian kamu saja. Nanti apabila semua sudah terbukti, saya akan melaporkan kamu ke kantor polisi dan kamu akan malu. Saya tidak takut dengan ancaman kamu. Nanti juga saya akan buktikan bahwa uang itu memang digunakan untuk kebutuhan kantor. Saya tidak mau ini difitnah terus seperti ini. Saya akan buktikan kepada kamu bahwa saya memang tidak menggunakan uang tersebut. Baiklah, cukup Bella, kamu telah melakukannya dengan baik. Saya sudah merasa lega kak, karena sudah meluangkan semua apa yang ingin saya ucapkan. Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi kamu sudah percaya diri dan bisa yakin bahwa diri kamu bisa melawan temanmu itu. Iya, saya pasti bisa kak. Oke. Jadi itulah tadi teknik kursi kosong. Kedepannya saya harapkan kamu bisa lebih meyakinkan diri kamu agar kamu bisa melawan seperti tadi. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu berhak benar kok. Ya kak. Nah, terima kasih untuk teknik yang tadi kakak berikan kepada saya. Sungguh itu tadi sangat bermanfaat untuk saya karena saya bisa merasakan kelegaan saat melakukan teknik tersebut kak. Oke. Jadi sesi konseling ini kita tutup dulu ya, karena saya ada janji dengan klien lain. Oh begitu ya kak. Iya kak, nggak apa-apa. Kalau begitu saya permisi dulu ya kak. Ya. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya, Dim. Ya kak. Ya. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home.